Baik, dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Sumatera. Masya Allah, kita bersolat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, 1 bulan yang lalu saya ini kan kecelakaan. Allah. Dari kecelakaan kerja, dari kelingking tangan kanan itu putus. Terus waktu sakit itu banyak sahabat, bahkan kiai ada yang sembuh. Terus mendoakan ya semoga cepat sembuh. Yang hilang diganti dengan yang lebih, insya Allah diangkat derajatnya gitu ya. Nah terus setelah sekarang ini ya udah mulai agak sembuh ya. Saya itu sambil ngeluh yang sakit ini, kok gini Ustaz, ya ingat doa-doa sahabat-sahabat itu tadi. Ya tuh harapan itu kayaknya kapan ya pengangkatan derajat gitu Ustaz. Ya maksudnya ya itu tadi sebenarnya ikhlas banget. Saya tuh ikhlas dan ya gimana ya ridho gitu, tapi ingat doa-doa itu kayaknya itu sambil ngalus itu kan kapan ya pengangkatan derajat gitu, harapan apa itu pengharapan gitu. Terus pertanyaannya bagaimana Bu ya seseorang itu diangkat derajatnya. Terus tadi Bu ya mengenai pernah mendengar kajian Bu ya itu mengenai kita melihat lawan jenis ya Bu ya, waktu ucapan jamaah sof yang paling jelek adalah sof yang perempuan depan sendiri tanpa ada pemisah. Terus untuk laki-laki sof yang paling belakang. Nah itu Bu ya, itu kan melihat lawan jenis ya, itunya garis pokoknya. Nah terus kalau saya melihat Bu ya ini ya Bu ya, dalam kajian itu seakan-akan kalau saya melihat Bu itu bahkan nggak berkedip Bu ya, karena harapan ilmu gitu, melihat itu ini itu tadi Bu ya. Terus itu juga kalau misalkan ada pengajian langsung itu kalau nggak melihat penceramahnya langsung kayaknya kurang marah Bu ya. Nah itu bagaimana Bu ya? Baik, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bu, cukup Ibu. Iya cukup. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah pengangkatan derajat. Anda orang yang beriman, hidup bukan hanya hari ini, insya Allah panjang umur sampai hari esok. Amin. Bahkan ada kehidupan lagi di alam barzah, kemudian di padang mahsyar yang panjang waktunya, jauh lebih panjang dari kehidupan dunia. Padang mahsyar, kemudian setelah itu adalah di surga. Jadi pengangkatan derajat itu banyak macamnya. Bisa saja saat ini pun Anda diangkat derajatnya oleh Allah, ternyata yang diangkat Anda tapi tidak melalui Anda, tiba-tiba anak Anda, tiba-tiba macam. Atau jangan Anda mengatakan Allah tidak memberi, karena Allah sudah berjanji kalau kita sudah diberi sakit dan sebagainya kan sudah Allah akan memberi, ya kan? Maka Anda jangan prasangka buruk, bisa saja Allah akan angkat derajat Anda esok hari. Dan derajat itu sendiri kan macam-macam. Bisa saja Allah beri keterangan hati, rizki, anak, segala macam. Derajat itu banyak sebabnya kan begitu. Kemudian setelah itu ada lagi, mungkin di dunia kok tidak dikasih. Bahkan itu yang dinanti-nanti oleh orang, biar saja saya dikasih di akhirat saja deh, di alam barzah pangkatnya itu. Kemudian di surga lagi tingkat derajat itu pangkat surga. Jadi surga itu semakin tinggi begitu. Jadi Anda husnudzon kepada Allah. Setelah sakit Anda sudah rela, bahkan Anda harus yakin bahwasanya akan diangkat derajat saya oleh Allah. Baik saya sadari atau tidak sadari, yang jelas nanti ada pengangkat derajat yang luar biasa, yaitu di surga nanti. Baik, ada pun seorang wanita melihat laki-laki memang tidak diperkenankan kecuali ada keperluan. Beda dengan sholat ya. Sholat adalah ibadah ya. Ibadah memang nggak ada, kalau seandainya tidak jadi makmum itu kan bisa di tempat lain gampang lah ya. Ibadah bahkan bisa sholat sendiri wanita kan, kalau memang ternyata di masjid tidak aman ya kan gitu. Cuman kalau ngaji itu kan ada pilihan.
Kalau ternyata matanya seorang wanita tersebut akan mata yang kurang sehat ya. Kalau sudah mulai melihat misalnya orang jual beli, maka kita boleh saling melihat di saat kita transaksi jual beli atau dalam irama tunangan dan sebagainya melihat. Itu boleh melihat, Kak. Tahu yang beli nggak tahu yang jualan kan repot nanti ya. Kita melihat tapi hanya sekedarnya saja. Kalau kita hanya perlu melihat mulutnya waktu ngomong seperti itu, sudah jangan berubah ke alisnya. Kayak ini. Kalau terlihat oke lah, namanya wajah ya terlihat. Sehingga kita menjadi menyifati alisnya bagus banget, hidungnya bagus banget itu. Tapi di saat kita sudah mulai, termasuk kalau seorang jamaah ibu-ibu atau adik-adik misalnya melihat ustadznya, ya sah untuk dalam irama belajar demi kekhusyuan dan sebagainya, itu sah-sah aja. Tapi kalau sudah mulai mengarah, semua tahu ukuran pribadi, sudah mengarah kepada menyifati, oh bibirnya, oh hidungnya, oh matanya ustadz, oh itu sudah mulai mengarah kepada menikmati jasadnya, maka hendaknya dia sudah mulai tahu diri dan harus mengalihkan pandangannya. Selagi normal ya gak apa-apa, karena itu hal yang diperkenankan. Belajar, kita seorang wanita melihat, itu belajar. Dalam belajar, dalam jual beli, adalah untuk ngobrol untuk sebuah hajat, ya sah saja. Masa ngobrol begini itu, kalau memang sebaik-baiknya kalau ngobrol masih bisa kita membuang mata. Jadi ngelihat sesaat, lebih banyak menghadap ke tanah. Tapi kalau belajar kan manteng. Betul yang Anda tanyakan, karena sebagian orang tuh bukan masalah apa, bisa saja memang kalau sedikit nggak kelihatan saja sudah pikirannya kemana-mana. Jadi menjadi ngelamun, maka harus manteng lihat mimiknya dan sebagainya. Tapi semua harus tahu diri, tahu batasannya. Kalau ternyata sudah mulai kepada sudah mulai mengarah hal-hal yang menikmati fisik dan sebagainya, mengarah ke arah syahwat sana, sudah langsung dibatasi, dia bisa mengalihkan pandangannya ke tempat lain, seperti itu. Baik Bu, Masya Allah, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada Ibu ya, hamba yang dari di Sumatera tadi, semoga bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan semoga Allah memberi. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.